Salah satu korban dari kejahatan Raja Daud adalah Uria. Berdasarkan cerita Alkitab, Daud mengorbankan tentara terbaiknya. Dalam hal ini adalah Uria, teman-teman. Daud mengorbankan Uria demi mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu memiliki Bathsheba sebagai istri dari Uria. Akibat dari apa yang dilakukan oleh Daud, yaitu memenuhi keinginannya dengan mengorbankan Uria sampai meninggal. Oleh sebab itu, bisa dibilang bahwa Uria adalah korban dari kejahatan Raja Daud. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Video kali ini kita akan membahas tentang kejahatan Daud terhadap Uria. Dan kita akan melihat fakta-fakta mengenai Uria, tapi setelah yang satu ini. Uria dengan arti nama Allah itu terang adalah seorang Het, suami dari Bathsheba. Nama Uria ini tercatat pertama kali dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. Dan terakhir kali disebut dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-6. Dan namanya disebut dalam Alkitab sebanyak 25 kali. Pekerjaan Uria adalah seorang tentara. Tentara yang sangat loyal terhadap rajanya, yaitu Raja Daud. Inilah fakta-fakta mengenai Uria. Yang pertama, Uria adalah seorang tentara kepercayaan Raja Daud. Hal ini bisa kita lihat teman-teman. Uria adalah seorang panglima perang yang sungguh sangat dipercayakan Daud. Faktanya Uria memang seorang yang jago dalam perang atau mengatur barisan perangnya. Sebagai seorang yang bertanggung jawab dan loyal terhadap raja, ketika dia melakukan tugasnya, dia tidak pernah memikirkan resiko apapun yang harus dia hadapi ke depannya. Yang penting dia melaksanakan apa yang diperintahkan raja. Dengan hal itulah kita bisa melihat betapa loyalnya seorang Uria terhadap Raja Daud. Hal itu bisa kita lihat ketika Uria menerima perintah dari Raja Daud untuk berperang melawan orang Amon. Dan hal itu dikerjakan atau dilakukan dengan setia oleh Uria. Fakta yang kedua adalah Uria dikhianati Raja Daud. Ternyata apa yang dilakukan oleh seorang Uria sebagai tentara yang sangat bertanggung jawab dan loyal terhadap Raja Daud tidak membuat Daud menghormati Uria sebagai panglima perangnya. Akan tetapi teman-teman, apa yang dilakukan oleh Raja Daud ini tidak diketahui oleh Uria sendiri. Bahkan malah sebaliknya, Uria menjadi target dari apa yang akan dilakukan oleh Raja Daud. Dengan cara Raja Daud ingin memusnahkan Uria sendiri atau membinasakan atau membunuh Uria. Tetapi bukan dengan tangannya sendiri. Dia memiliki cara yang lain agar semua orang tidak mengetahui bahwa itulah perbuatan Daud. Fakta yang ketiga, Uria meninggal di medan perang, teman-teman. Meninggalnya seorang tentara di suatu medan perang menjadi suatu hal yang biasa. Karena memang apa yang mereka hadapi itu adalah mempertaruhkan nyawanya. Harusnya meninggalnya Uria dalam perang sudah menjadi hal yang biasa. Karena memang itulah resikonya. Akan tetapi yang salah di sini adalah caranya. Bagaimana meninggalnya Uria itu sudah menjadi suatu rencana seseorang yang ingin membunuhnya, yaitu Raja Daud sendiri. Sekalipun bukan tangan Raja Daud secara fisik yang membunuhnya. Akan tetapi akal atau otak dari semua ini adalah Raja Daud. Kematian Uria ini menjadi luka yang dalam bagi istrinya, yaitu Bathsheba. Dan kalau kita mau bertanya siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Uria? Tentu Daud, teman-teman. Baik secara moral maupun secara rohani, yaitu dosa. Yang artinya kalau kita melihat di sini, Daudlah yang harus bertanggung jawab. Memang dia mengatakan dia bertanggung jawab untuk mengambil Bathsheba sebagai istrinya. Tetapi itu bukan tanggung jawab. Itulah keinginan Daud. Sebab dengan cara begitu dia bisa memiliki Bathsheba. Dan sekali lagi itulah dosa Daud yang pernah ditegur Tuhan besar-besaran melalui sahabatnya, yaitu Yonatan. Meninggalnya Uria ini bukan membuat Daud menyesal karena telah merencanakan hal yang jahat terhadap Uria. Melainkan dia belum menyadari apa yang dia lakukan. Mungkin dia menyadari, akan tetapi dia mencoba menutup mata apa yang dia lakukan. Karena jikalau memang orang mengetahui bahwa kalau Daud yang membunuhnya, pasti habislah Daud di hadapan masyarakat atau rakyatnya. Pada akhirnya teman-teman, meninggallah Uria.
Yang kita tahu dia meninggalkan kisah yang sangat menyedihkan. Karena dalam meninggalnya pun dia tidak mengetahui apa yang dialami oleh istrinya yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia dikhianati, dia dirampas haknya, lalu kemudian nyawanya pun menjadi taruhannya. Sangat sedih. Lalu kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari kisah Daud dan Uria ini? Tapi yang paling penting kita akan menyorot apa yang terjadi dengan Daud. Karena memang pembelajaran dalam hal ini adalah tentang bagaimana cara-cara licik Daud terhadap Uria yang tak berdaya sebagai seorang tentara. Hal yang bisa kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh Daud terhadap Uria adalah yang pertama. Jikalau kita mau mengambil keputusan, andalkanlah Tuhan dalam keputusan itu. Daud tidak mengandalkan Tuhan dalam keputusannya. Ketika dia menginginkan Batsheba, dia harus menginginkannya, ngotot, padahal dia tahu Batsheba masih memiliki suami. Untuk itulah dia memiliki niat-niat jahat untuk menyingkirkan suami Batsheba, yaitu Uria sendiri, sampai dibunuh. Yang kedua, jangan memaksa apa yang bukan menjadi hak kita, teman-teman. Karena kalau kita memaksa memiliki apa yang bukan hak kita, maka kita akan merugikan diri kita sendiri, bahkan merugikan orang lain. Yang ketiga, jangan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Apa yang dilakukan Daud adalah mengandalkan kekuasaannya sebagai raja, kekuatannya, powernya sebagai raja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ingat bahwa apa yang dilakukan Daud tidak disetujui oleh Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Daud ditegur oleh Yonatan sahabatnya untuk menyatakan dosa yang dia lakukan. Yang keempat, kira-kira apalagi menurut teman-teman? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.